izin. Artinya kalau kita wawancara kan kadang harus melihat supervisornya ya. Jadi saya minta izin untuk nanti sekali begitu kan ya. Saya sedang melihat Pak Sigit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ana Wibawani Praseaningsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ruko, Kabupaten Sragen. Kali ini saya akan mempraktekkan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya dengan metode coaching. Nah, siapa rekan sejawat yang akan saya supervisi? Yaitu adalah beliau. Silakan diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sigit Pamungkas. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Ruko. Dan kebetulan saya juga adalah rekan sejauh dari beliau, Ibu Ana Wibawani, yang insya Allah saya akan siap untuk dilakukan observasi oleh beliau. Semoga membantu dan diberi kemudahan serta sedikit kesulitan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman semuanya, penasaran kan ya seperti apa praktik pra-supervisi dan juga observasi yang akan saya laksanakan? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bu Ana, siap. Gimana kabarnya, Pak Sigit? Alhamdulillah sangat luar biasa, sangat bersemangat dan insya Allah untuk ke depan apapun yang terjadi di dunia pendidikan kita harus semangat. Oke, saya suka sekali semangatnya Pak Siap, Sigit ya. siap. Pak Sigit ini ada waktu ya? Iya siap, selalu ada itu. Selalu ada. Ya, terima kasih. Di sini kali ini saya akan melaksanakan sedikit wawancara dengan Pak Sigit terkait dengan persiapan dari rencana pembelajaran yang akan Pak Sigit laksanakan besok. Begitu, oke? Ini bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya ya Pak Sigit? Oh gitu, siap. Insya Allah nanti akan coba saya jawab dengan sebaik mungkin, tapi sebelumnya mohon izin. Iya. Artinya kalau kita wawancara kan kadang harus melihat supervisornya ya. Oh, Jadi iya. saya minta izin untuk nanti sekali mungkin melihat ya. Oh Siap. iya, ya, saya sudah melihat Pak Sigit juga. Oh siap, terima kasih. Oke, baik, itu yang pertama ya Pak Sigit. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran atau KD ataupun indikator yang akan Pak Sigit laksanakan di pembelajaran nanti? Oh gitu, kebetulan saya pribadi kan ini ya mengajar matematika. Iya. Jadi insya Allah untuk KD ataupun apa namanya semacam indikatornya itu adalah kita ingin mendalami kaitannya dengan kemampuan anak itu di dalam bidang ini perumusan, penjumlahan dan selisih pada kurikulum. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ini terkait dengan dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan ini, kira-kira aspek yang mau dikembangkan saat pembelajaran itu ada apa saja Pak? Mungkin ada media yang mau digunakan atau mungkin yang lain yang lebih spesifik? Jadi ada dua hal yang penting. Pertama adalah model pembelajaran yang ingin kita modifikasi. Yang kedua adalah bagaimana kita merubah sesuatu yang normal menjadi tidak normal. Oh, begitu. Itu contohnya adalah mengecek menjadi media pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Pak Sigit, jawabannya luar biasa sekali ya. Kalau boleh saya utarakan kembali, berarti area pengembangan yang ingin Bapak Sigit laksanakan di pembelajaran besok itu adalah bagaimana Pak Sigit bisa menjalankan rencana terkait dengan model pembelajaran yang sudah dimodifikasi oleh Pak Sigit, yaitu talking stick menjadi talking kemoceng ya, itu sama mengubah sesuatu atau alat-alat yang ada di kelas itu dari yang awalnya normal menjadi yang tidak normal. Dan tidak normalnya itu pastinya di up ya Pak ya? Iya harus. Oke, Jadi baik. ada limit itu yang ke kanan lah, kita nggak ke kiri. Oh ya, oke. Itu terkait dengan area pengembangannya ya Pak. Siap. Kalau dilihat dari rencana Bapak sendiri ini, Iya. kira-kira ada nggak sih metode yang lebih signifikan? Ini kan model ya Pak ya, Iya. modelnya ya. Kalau untuk metode yang menunjang model tersebut apa ini Pak? Saya nanti ingin lebih ke cooperative learning-nya. Jadi berkelompok, heterogen, anak berkelompok, berkomunikasi, kemudian berdiskusi, presentasi, tapi juga sesekali kita tadi dengan model pembelajaran tadi ya, talking kemoceng tadi bisa menjadi satu organisasi yang baik gitu, jadi satu komponen yang baik. Oh gitu, oke baik. Kira ada nggak sih untuk unggulan dan juga kelemahannya yang sudah dilakukan oleh Pak Sigit itu? Siap. Jadi kekurangannya adalah belum ada penelitian yang mungkin lebih dengan populasi yang lebih luas, itu belum ada.
Memang kekurangannya adalah satu, kalau kita tidak bisa mengontrol takutnya model ini menjadi suatu permainan biasa. Jadi anak takutnya malah justru tujuan belajar tidak tercapai, yang ada hanya bermain saja. Itu kurangnya. Nah, kemudian kami lanjut untuk keunggulannya sendiri, yang pasti satu, mengasihkan. Lihat tadi ya, ada keunggulan, pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya karena memang belum ada penelitian lebih lanjut atau populasi yang lebih luas ya Pak ya. Kalau untuk keunggulannya memang sudah diterapkan di beberapa kelasnya Pak Sigit, itu bahwa memang model dan juga metode yang mau Pak Sigit laksanakan itu mengasihkan, mengasihkan di guru dan juga di muridnya pastinya ya. Oke, nah terus terkait dengan mix and match model dan juga metode yang Pak Sigit pilih, ini kira-kira ada nggak sih atau Pak Sigit sudah menyediakan sumber belajar ataupun alat dan juga bahan yang mendukung gitu? Rencananya Pak Sigit apa kira-kira? Yang pasti normanya belum pada umumnya ya. Jadi kita akan menyiapkan semacam lembar kerja juga yang ada musik untuk menjalankan mengonceng itu, dan adanya LCD untuk kita lebih menarik perhatian anak. Kami berharap itu menjadi sesuatu yang lebih menghasilkan dan lebih membantu kami untuk mencapai tujuan yang ini dicapai. Baik sekali ya Pak Sigit, ini persiapannya sepertinya sudah matang sekali sampai pada LK dan juga menyiapkan musik buat mendukung model dan juga metode yang sudah dipilih. Lalu begini Pak, agar bisa memberikan gambaran kepada saya terkait nanti yang akan saya amati di tahap observasi besok ya Pak ya, itu bisa nggak ini Pak Sigit menceritakan pada saya tahapan-tahapan pembelajarannya nanti itu seperti apa dari awal sampai akhir? Oh ya, siap. Yang pasti mohon izin untuk menjawab. Nanti kalau nanti ada kesalahan boleh dikoreksi ya. Siap, karena salah itu bagian dari kesalahan, jadi hal yang wajar. Jadi yang pertama adalah kita harus materi dulu. Jadi guru memberikan semacam lembar kerja yang sudah kita siapin, kemudian anak-anak kita kondisikan di dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Kemudian lembar kerja itu kita kasih ke anak dalam bentuk dua, pertama itu hardfile dan softfile. Kemudian yang kedua, guru memberikan sedikit pemahaman untuk awalan ya, jadi kita kasih stimulus dulu anak biar ada semacam pergerakan atau gejolak dalam hatinya. Ketika anak sudah berdiskusi, mendapatkan hasil, kemudian mereka siap untuk presentasi, kita mulai siapkan anak kita untuk talking mengonceng nanti. Jadi alat musik kita siapkan, kemudian kemoceng juga kita siapin, kemudian ya musik kita play dan kemoceng mulai bergilir. Dan kemoceng itu berfungsi untuk memilih kelompok yang nanti akan presentasi. Dan ditutup dengan biasa, nanti ada kesimpulan dari guru atau kami, nanti baru dengan semacam oleh-oleh rumah. Ada nggak sih Pak yang dianggap sulit, kira-kira Anda memprediksikan itu sulit untuk dipahami oleh siswa? Ada nggak? Lalu treatmentnya apa ini kalau menghadapi hal yang seperti Nah, di dalam rumus jumlah dan ini ya selisih sudut dalam trigonometri ini ternyata banyak sekali hafalannya. Dan disitulah saya memprediksi anak-anak akan sangat kesulitan dalam menguasainya. Gitu. Harus punya satu trik atau metode, dan itu bisa kita sebenarnya sematkan di dalam model kita, yaitu semacam hafalan atau jembatan keledai. Kalau mungkin kita bisa membuatnya dalam bahasa Inggris yang sederhana, ya itu adalah dan bridge gitu ya. Komitmen dan juga tanggung jawab apa yang Pak Sigit canangkan ke diri Pak Sigit sendiri agar rencana yang sudah Anda planning ini tuh berjalan dengan baik dan juga mencapai tujuan? Kalau saya pribadi mungkin tidak perlu panjang lebar ya, artinya harus konsekuen gitu ya. Artinya kita harus punya integritas, artinya apa yang kita aturkan, kita sampaikan harus bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Luar biasa sekali nih Pak Sigit, saya lihat rancangannya sudah rinci dan juga detail. Ini sudah cukup untuk wawancara pra observasi supervisi akademik. Pak Sigit silakan persiapan, lalu kita akan ketemu di hari Kamis di kelas 11A jam keempat ya, 4.5. Baik, begitu saja Bapak Sigit. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada saya melakukan wawancara pra observasi. Sampai jumpa di hari Kamis. Siap, terima kasih. Semoga mudah-mudahan dan ada kesulitan bisa dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hari ini seperti yang Mas Gil sampaikan di kesempatan yang lalu, kita akan melanjutkan materi yang mungkin akan sedikit mengasihkan untuk kalian, gitu ya. Tapi sebelum ke materi, Mas Gil akan cek dulu kehadiran kalian ya. Masih belum matematika, jadi dengan melihat sekilas sudah tahu kira-kira siapa yang tidak masuk gitu ya. Dan ternyata ada 2 anak yang tidak masuk ya. Dua ya, yang satu itu adalah anak itu tidak masuk hari ini. Itu yang kedua adalah Sigit ya. Tidak tahu mereka berdua itu mana yang masuk hari ini. Nah, masih punya sebuah model pembelajaran namanya adalah talking. Coba kalian baca apa ini? Jadi Pak Sigit akan guiding jadi apa? Kemoceng. Jadi talking kemoceng with Daniel Briggs ya. Materinya adalah rumus penjumlahan dan selisih pada trigonometri. Hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah ini ya, sebuah kejutan kecil. Maksudnya gini, rumus yang sebanyak ini ya, saya meyakini ya, tempo hari saya melakukan penelitian lagi ya. Jadi 10 anak itu menghafalkan ini, ya hasilnya apa? 9 anak adalah kesulitan dan 1 anak tidak mau menghafal, ya. Gitu. Maka Mas Sigit coba gunakan metode ini untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Mas Sigit akan coba berikan 1 buah trik ya. Kalau dinamakan di sini adalah jembatan keledainya ya. S tambah S adalah sayang tambah sayang. Ketika ada 2 orang ya saling sayang, maka yang terjadi adalah keduanya semakin cinta. Dengan catatan level sayang itu di bawahnya cinta, karena cinta mengalahkan segalanya. Siap ya? Terus yang kedua, sayang, yang satu tidak sayang. Jadi sayang kurangi sayang. Yang terjadi apa? Iya, keduanya memiliki cinta sesaat doang. Terus yang ketiga, cinta tambah cinta adalah keduanya pengen cepet-cepet. Dan yang terakhir apa? Ya, cinta kurangi cinta adalah mendua selingkuh. Misal saya ingin menghitung nilai dari sin. Oh tanya apa? Oh siap. Ya. Sudah tanya ke teman yang lain? Sudah. Ada kendala? Ada kendala? Ya. Jadi kalian harus belajar kegiatan Indonesia. Beda gitu. Coba dulu ya. Kendalanya ini kan cos tambah cos kan? Ikuti rumus yang tadi ya. Cos tambah cos. Jadi jadinya apa? Cinta tambah cinta ya. 2 cepet-cepet ya. Jadi tinggal 2 kali cos A tambah B bagi 2 ini dikali dengan cos A min B bagi. Siap ya? Oke, sama-sama siap. Untuk pengerjaan berkelompok sudah sampai akhir ya, sudah finish. Jadi waktunya kita akan coba bermain untuk menentukan kelompok mana yang presentasi di depan. Siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. Dengarkan aja. Kelompok pertama terpilih setelah maju depan ditulis dan disampaikan. Jadi kita akan coba evaluasi bersama ya. Perhatikan ya. 75 derajat tambah 150 dan sama dengan cinta tambah cinta sama dengan 2-nya cepat-cepat sama dengan 2 kali setengah akar 2 kali setengah akar 3 sama dengan setengah akar 6. Ada yang mau bertanya? Kita kasih aplaus dulu yang luar biasa ya. Siap. Nah,
kira-kira kenapa cos 75 tambah cos 15 itu boleh diganti menjadi cos 15 tambah cos 75? Kenapa? Kalau kalian ketemu dengan soal seperti itu, tinggal balik aja. Kenapa? Kalau 15 yang di depan itu agak sedikit repot. Kenapa repot? Karena 15 kurangi 75 itu hasilnya apa? Min. Dan hampir banyak siswa mengalami kesulitan ketika trigonometrinya itu negatif. Jadi untuk menghindari negatif, ya dibalik aja. Siap ya? Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Pak Skit boleh tanya lagi? Ya, alhamdulillah tidak boleh tanya lagi ya. Nanti. Siap, kita beri sekali lagi applause yang luar biasa untuk teman-teman. Mas Mbak, kita sudah sampai di bagian akhir ya pembelajaran hari ini. Jadi setidak-tidaknya kita sudah berkenalan dengan hal yang baru. Satunya adalah apa? Kita mulai mengenal yang namanya metode pembelajaran talking bread ya, atau talking kemoceng dan bridge. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan dalam menghafalkan rumus atau mengingat rumus atau mencari rumus mana yang tepat, ya ini adalah salah satu jawaban yang kalian bisa pakai, yaitu menggunakan apa? Hafalan yang seperti tadi ya. Coba kita ulangi bersama-sama sekali saja ya. Saya tambah saya bareng ya, sama dengan 2. Saya kurang saya sama dengan Keduanya cinta sesaat. Cinta tambah cinta. Keduanya Yang terakhir adalah cinta kurang cinta sama dengan mendua seribu saja. ya, ini adalah rumus penjumlahan dan selisih pada trigonometri. Siap ya? Dan untuk oleh-oleh kalian di rumah ya, jadi Pak Skit akan siapkan beberapa latihan yang ada di bawahnya itu yang lembar kerja. Ada ya, kalian lihat. Di situ ada beberapa poin-poin soal yang mungkin setipe dan agak berbeda tipenya, silakan dikerjakan. Dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan coba untuk lupakan itu ini. Karena kan sudah UTS ya, sudah apa itu asas ya. Jadi itu sekian dari Pak Skit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Kita akan lanjutkan di hari kemudian. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, gimana? Ya, selamat pagi. Apa kabar ini? Alhamdulillah, saya akan berbohong dengan jenengan ya, tapi untuk sekali ini saja, saya tidak baik saja. Ya. Ya, berarti baik-baik saja. Ya, siap. Jadi begini Pak Sigit, agenda supervisi akademi kita itu kan ada 3 tahap ya. Yang Ya. pertama itu wawancara pra-observasi, Ya. yang kedua observasi, dan sudah kita laksanakan 2 hari kemarin. Nah sekarang yang ketiga yaitu terkait dengan wawancara pasca observasi. Jadi dari Pak Sigit ada tujuan lain terkait dari wawancara pasca observasi ini, mungkin bisa diutarakan tujuannya. Oh iya, siap. Terima kasih sebelumnya Bu Ana, mohon izin untuk menyampaikan. Jadi alhamdulillah sudah beberapa tahapan yang saya lalui. Pertama dari wawancara, alhamdulillah sudah berjalan. Pertama adalah observasi berjalan dengan baik, dan juga observasinya alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Dan mohon juga izinnya untuk saya menyampaikan refleksi dari apa yang saya lakukan, karena saya menilai bahwa masih banyak sekali beberapa hal yang menjadi PR bagi saya, utamanya di dalam kegiatan belajar yang sudah saya rencanakan dan melalui kemarin. Jadi mohon untuk nanti bisa mendengarkan dan juga boleh untuk memberikan saran masukannya, juga tidak ada masalah dengan itu ya. Jadi untuk refleksinya, dan insya Allah saya akan menyampaikan refleksi itu di sana. Kalau dari pembelajaran yang sudah Pak Sigit lakukan Ya. kemarin itu, menurut Pak Sigit bagaimana nih? Apakah sudah puas? Apakah sudah sesuai dengan tahapan dan juga perencanaan yang sudah direncanakan atau belum sesuai? Oh, siap. Ya. Saya pribadi merefleksikan diri saya memberikan nilai 11, bukan dari 100 ya, seperti paslon nomor Y ya, tapi saya akan memberikan nilai 11 dari 15.
gitu. Kenapa? Karena saya meyakini apa yang saya tempuh, saya lalui, saya lakukan itu ada beberapa yang sudah tercapai, ada yang belum gitu. Dan menurut saya puas dengan apa yang saya lakukan kemarin di observasi. Salah satunya adalah di dalam keberanian saya untuk mencoba membuat semacam manipulasi dari sebuah model pembelajaran yang kita kenal bersama, yaitu tracking stick. Baik, jadi dari refleksi yang sudah Pak Sigit sampaikan itu adalah Pak Sigit sudah puas ya dengan pembelajaran yang kemarin Anda laksanakan, dan ternyata manipulasi dari model pembelajaran pun juga sudah dilaksanakan oleh Pak Sigit. Nah, untuk selanjutnya ini Pak Sigit, kira-kira hal yang paling puas dan mungkin ada yang sangat belum puas itu bagian mana yang Pak Sigit bisa diceritakan sedikit? Oh iya, yang puas adalah tadi berkaitan untuk kita berinovasi, berkreativitas, itu yang harusnya memuaskan. Yang kedua adalah membuat anak lebih merasakan kenyamanan dengan apa yang kita sampaikan, terbukti dengan adanya beberapa anak yang secara terlihat nampak jelas mereka lebih aktif daripada kita tanpa metode pembelajaran ini atau metode ini. Dan kekurang puasannya adalah kurang kesiapan saya ketika ada beberapa kendala yang itu di luar rencana kita. Misal kemarin Ibu lihat sendiri bahwa ternyata LCD yang kita pakai tidak ready, dan itu tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak berani untuk melaksanakan rencana kita. Jadi tantangan, dan alhamdulillah dengan adanya tantangan di situ, kita harus berani untuk menyiapkan plan-plan yang lain, dan guru pun juga demikian. Artinya ketika guru itu terlalu terbiasa dengan LCD, ketika suatu kondisi tidak ada, kita harus siap. Bukan berarti terus maaf ya nak ya, karena LCD-nya itu tidak ada, kita penugasan yang tak boleh seperti itu menurut saya. Baik, gitu ya. Jadi memang ada hal yang sudah puas sekali dan juga ada hal yang kurang puas ya Pak ya, terkait dengan ketidaksiapan perangkat LCD tadi. Nah, lalu begini Bapak, materi yang kemarin saya amati itu kan materinya terkait dengan trigonometri ya. Saya juga sendiri sebagai guru matematika itu tahu dan paham betul bahwa materi trigonometri itu ketika kita buat kontekstual di kehidupan nyata anak itu akan sangat sulit. Bagaimana itu menurut Pak Sigit untuk menyampaikan materi trigonometri terkait dengan kebermanfaatannya di kehidupan anak itu seperti apa? Izin dapat agak banyak dikit. Ini salah satu kesalahan kita selaku guru matematika adalah terlalu berpikir sempit ketika matematika itu apa sih kegunaannya untuk hidup sehari, tidak ada gitu ya, apalagi tingkat SMA ya. Itu menurut saya menjadi hal yang membuat kita tidak berani berkembang gitu. Padahal nyatanya ada. Misal contoh untuk materi yang kemarin kita bawakan di trigonometri jelas itu tentang sudut, tentang kemirian dan lain sebagainya. Hanya saja karena saya pun juga demikian, artinya termakan oleh asumsi bahwa matematika terlalu implisit ya, terlalu khusus. Akhirnya saya coba untuk mencari alternatif untuk menyisipkan beberapa poin motivasi, beberapa pembelajaran. Di antaranya ada satu, kita harus tadi ternyata dengan motivasi luar materi pun kita bisa, dan itu terdiferensiasi dengan mereka. Artinya apa? Kita berusaha untuk memandang sesuatu jangan hanya karena dia sebagaimana mestinya, moceng misalkan, dia ya hanya itu aja memberikan doang. Jangan, kita coba berbaik sangka. Jadi kita coba menunjukkan juga kebaik sangkaan kita bahwa dengan pemoceng pun kita bisa berulang gitu ya, berulang dengan suatu kebaikan, dan katanya bisa juga. Tidak hanya itu, ternyata dengan selipan dan deep bridge yang saya letakkan di model saya pun juga ada manfaatnya juga. Yaitu apa? Ketika saya memberikan satu alternatif anak yang biasanya saya pun demikian ketika dulu belajar SMA sangat sulit mengerjakan soal trigonometri karena rumusnya terlalu banyak. Akhirnya kita coba untuk buat semacam jembatan keledai dan deep bridge-nya dengan sebuah sampel saya sampaikan di forum ini. Contohnya adalah ketika kita punya rumus sin ditambah dengan sin, itu menghasilkan 2 sin cos. Itu sulit, saya yakin itu sulit sekali tanpa adanya suatu letupan kecil. Nah, saya buat letupan itu di situ. Saya buat semacam istilah atau jembatan keledai bahwa ketika ada seseorang yang sayang ditambah dengan seorang yang sayang atau saling sayang, maka keduanya akan menghasilkan semakin cinta. Dengan catatan level sayang itu masih berada di bawah cinta. Sekali Pak Sigit nih ya, berarti tidak harus semuanya dari materi trigonometri, tapi juga bisa menyisipkan motivasi kehidupan di materi tersebut. Nah, selanjutnya Pak Sigit, mungkin dari Pak Sigit sendiri mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran kemarin, atau bisa jadi Pak Sigit menemukan kesulitan siswa itu sendiri di materi itu, mungkin bisa dijelaskan kesulitannya seperti apa? Oh ya, siap. Saya mencoba untuk melihat sudut pandang saya sendiri. Kesulitan yang saya hadapi adalah ternyata
di dalam perencanaan yang saya rencanakan itu ada sedikit ketidaksesuaian dengan jalannya observasi, utamanya di dalam pengenalan model belajar dan itu saran saya, dan itu akan saya perbaiki di kemudian hari. Gitu. Kenapa? Karena dengan model yang baru, anak belum pernah diajari dengan waktu yang terbatas, kita tidak mungkin terfokus hanya untuk jelasin model itu. Padahal substansinya adalah kita harus mencapai tujuan pelajaran. Dan alternatif saya juga sudah siapin dari hasil refleksi dan pribadi adalah ya kita harus lebih menyiapkan lagi. Contoh, kita banyak sekali aplikasi atau ya media sosial atau itu TikTok yang di dalamnya itu banyak sekali pengenalan tentang model pembelajaran talking stick ini. Ya, kita harus belajar anak itu. Mungkin di pembelajaran berikutnya saya bisa ambil opsi itu. Oke. Berarti memang ada kesulitan yang Pak Sigit alami kemarin ya, ketika istilahnya mengenalkan model pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti ini loh anak-anak gitu. Selanjutnya begini Pak, ada nggak sih Pak dari diri Pak Sigit sendiri terkait dengan pembelajaran yang selama ini dalam kurun rentang waktu Pak Sigit menjadi guru sampai sekarang ya, itu yang ingin Anda tingkatkan secara khusus, secara spesifik itu apa Pak? Ya, dengan minimnya pemahaman saya dulu yang ini ya, apalagi kita juga mungkin tergolong belum banyak pengalaman, jadi banyak pelajaran yang harus kita cari dan kita temukan. Salah satunya adalah ternyata mengajar itu tidak hanya menyampaikan materi doang. Dan mungkin ini sejalan dengan apa yang teman-teman guru lalui beberapa, itu ada pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya anak itu dapat atau tidak sih? Ininya itu dapat atau tidak? Itu mungkin yang harus saya coba untuk bekali diri saya sendiri sebelum nanti akhirnya saya aplikasikan di dalam pembelajaran yang saya akan siapin mungkin di kesempatan yang akan datang. Jadi mungkin benar-benar ya masih banyak kurangnya, makanya di dalam awal tadi saya sampaikan nilai saya adalah 11 dari 15 ya itu. Jadi memang masih ada banyak bilangan bulat bahkan bilangan real di antara 11 dan 15. Jadi memang secara spesifik yang ingin Pak Sigit tingkatkan itu adalah terkait dengan pembuatan skenario pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut mengakomodir kebutuhan siswa ya. Begitu juga dengan yang sudah sebenarnya Pak Sigit sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kan? Iya, insya Allah sudah, walaupun dengan tadi mungkin minimnya kita ya. Oke, dengan minimnya pengetahuan berarti perlu diasah kembali begitu ya Pak ya. Kira-kira ada nggak nih Pak pihak yang dapat membantu dari ya pelaksanaan rencana aksinya Pak Sigit ini, pihak yang membantu, mungkin bisa disebutkan? Oh ya, siap. Terima kasih. Kalau dari saya pribadi, saya berharap nantinya di kesempatan yang berikutnya, dengan nanti diberi kesempatan untuk merancang sebuah pembelajaran yang lebih inovatif lagi, lebih terdiferensiasi lagi. Saya berharap nanti Ibu Ana Limani berkenan untuk mendampingi di dalam kegiatan pembelajaran dari mulai perencanaan, kemudian observasinya, bahkan kalau diperlukan juga berani atau berani sih, tapi berkenan untuk menerima refleksi dari saya. Oke, siap. Terkait dengan rencana aksi yang sudah rencanakan tadi ya, membuat skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan nanti pendampingnya rekan sejawat yaitu saya sendiri, itu kira-kira bisa kita laksanakan kapan itu Pak? Kalau planningnya Pak Sigit kapan? Ya, jadi saya harus belum yang kedua kali ya, mohon maaf ya, karena saya orangnya rajin sekali gitu ya. Makanya saya berharap saya akan merencanakan itu di besok-besok ya, tapi rasanya tidak bijak kalau kita selaku guru yang punya tujuan yang luar biasa, maka tidak boleh merencanakan jauh hari. Sebaiknya ya sesegera mungkin, dan mohon izinnya untuk minggu depan mungkin dengan waktu dan tempat yang hampir bersamaan, bedanya di tanggal 2. Baik, berarti ini nanti akan dilaksanakan Pak Sigit mulai dari minggu depan ya, mulai dari perencanaan dan juga nanti eksekusinya, nanti observasi, dan juga mungkin kita akan melakukan refleksi seperti ini lagi. Nanti silahkan saya dihubungi ya Pak ya kalau membutuhkan bantuan dari saya. Tinggal kode aja. Baik Pak Sigit, ini saya kira wawancara pasca observasi dari rangkaian supervisi akademik yang kita lakukan sudah cukup. Terima kasih sekali Pak Sigit sudah melakukan refleksi dan juga ada rencana untuk perbaikan ke depannya. Dan tentunya perbaikan itu untuk kompetensi Pak Sigit sendiri dan juga saya. Itu ya Pak ya. Saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.